Oke? Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Miss mau tanya, siapa yang belum hadir di sini? Siapa? Daya, Joel, Kok sangat jauh ya, Miss? Berarti satu kelas 15 orang? Iya, Miss. Ya. Ketua kelasnya siapa? Kenapa mereka nggak datang? Sakit, Miss. Semua itu sakit? Iya, Miss. Ya, semua sakit. Iya, Miss. Oh, udah kalau gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Kalian mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu wajib apa? Ayo bilang aja. Mau nyanyi lagu wajib apa? Tahu semua itu ya sampai habis? Ya. Akan habis. Ya, kita nyanyi sampai kita nyanyi apa suaranya ya? 1, 2, 3 ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci berbendera di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan mentang serta rakyatku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang perubahan kondisi alam akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Ada nggak? Ada? Ada di sini semua. Miss sebenarnya mau ngalamin fokus sekian, cuman nggak bisa karena Miss semalam udah tutup ruang websitenya, jadi dari papan tulis saja ya. Nah, materi kita perubahan kondisi alam akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu yang pertama kita jadi tahu perbedaan perubahan kondisi alam akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Nah, kalau bencana-bencana alam ini kan ada dua faktor nih, bisa disebabkan dari faktor alam dan ada faktor dari manusia. Siapa yang tahu contoh bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri? Terus ya apa lagi? Gempa bumi. Hah? Ya gempa bumi, lalu banjir.
lagi letusan gunung berapi aja. Kalau misalnya itulah gunung meletus, cuman gunung meletus itu ada dampak positifnya. Yang lain bencana dari alam itu nggak ada dampak positifnya. Saya kalau tsunami kan nggak ada dampak positifnya, semua hancur ya kan, apa juga longsor, tanah semua. Tapi kalau ini letusan gunung berapi ini ada dampak positifnya. Siapa yang tahu dampak positif dari letusan gunung berapi? Kalau misalnya meletus, nggak ada. Siapa yang tahu ada dampak positifnya? Ya, ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu dampak positifnya? Bukan? Iya. Ranking sih ya? Bukan. Siapa sih nyari? Iya. Nah, apa-apa? Siapa yang tahu? Nah, dampak positifnya cuma satu doang. Ada apa? Mana ya? Wah, dia suaranya ya, biar kedengaran juga ke situ. Maksudnya kayak beda, tapi nggak kena apa gitu. Masyarakat enggak dong, karena di dataran tinggi sana ada gunung, jadi warga itu ada juga yang tinggal di bawah gunung. Jadi kan kalau ada kan kena rumah mereka. Nah, jadi itu bukan dampak positif. Cuma satu. Masa terjadi kebakaran sih? Terus udah dampak positifnya di mana? Kebakaran? Dimatikan? Enggak lah, kalau kebakaran kan otomatis dia bakal mengalir lah. Kan di gunung itu ada ya lava, jadi lava itu turun akan mengalir. Kan di gunung itu juga, apalagi itu banyak bebatuan kan, jadi otomatis dia juga menambah bara itu sehingga cepat dia turun ke bawah dan kenal sama masyarakat yang ada di situ. Nggak juga, kalau mereka cepat lari nggak mati. Makanya harus cepat lari di sini. Mati. Kan di sini tadi sejak siapa yang cepat lari, siapa yang kecepatan. Kan kalau misalnya gunung berapi itu kan mau meledak itu kan otomatis dia ada getaran dulu. Apalagi kalau yang rumahnya itu di dekat gunungnya tapi nggak dekat kali ya, kayak berjalan tuh otomatis kan kalau gunung meletus kan apa kuat kan namanya suaranya, getarannya, jadi kan mereka merasakan. Jadi kalau mereka cekatan dan tahu kok ada gunung meletus, gila aku kesana gitu, biar gak kena orangnya di sini yang kena yang nggak tahu. Jadi otomatis ini yang cepat, yang cekatan. Kan itu kan siapa tahu kalian tahu gitu. Dampak positifnya dampak yang baik gitu loh. Ada walaupun istilahnya di banyak yang negatifnya ini kan jahat kan. Nah, walaupun lebih banyak yang jahatnya, ada satu yang menjadi baiknya kalau saya gunung itu meletus. Ada satu. Walaupun semua menghancurkan yang gunung itu. Siapa yang tahu? Ada loh, bukan nggak ada. Iya memang, tapi ada satu dampak positifnya. Walaupun 10 dampak negatif, ada dampak positifnya dari satu. Bilang lah, saya nih segitu, saya mau bilang sama dia. Nanti dia yang bisa kasih hadiah, mau? Kan enggak? Saya nih segitu, saya nih. Ada yang tahu, dia kayak
Jadi kalian akan siapa ini ya? Sebenarnya di sini begitu aja sama. Bisa Pak ya nih. 1, 2, 3 sama yang ini kayak ini enggak? Ayo Anis, ada. Sudah bilang Is 1, 2, 3, 4. itu lagi bisa. Oh iya. Apa? Enggak apa? Kita santai aja enjoy, yang penting 70 menit nanti kalian sampai istirahat ya. Nanti kalau udah istirahat kalian jangan keluar dulu ya, kita dokumentasi dulu, oke? Foto dulu semua biar ada tahu semuanya itu. Jangan langsung keluar ya. Kembali ke laptop. Siapa yang tahu? Nah, jadi dampak positif dari letusan gunung berapi itu tanahnya itu tanah yang di sekitaran gunung berapi itu jadi subur ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Pintar dia. Nah, kan dampak positifnya cuma 1. Nah, sekarang kita beralih ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya otomatis banyak kan kalau misalnya. Nah, kalian tahu hancur apa yang hancur? Terus apa lagi? Ada orang mati. Ya, orang mati apa lagi? Apa lagi? Kalian bisa bikin kiamat. Kamu ini apa lagi? Apa ya, ngomong apa ya? Yang ngomong apa ini? Ini tuh. Ayo, apa lagi? Kan yang paling negatifnya banyak. Apa lagi? Kalian tadi masih menentukan 2 loh. Ya, apa lagi? Mati, bukan jangan. Bukan semua tadi ya. Jadi kalau misalnya kebakaran, semua ini kebakaran, kamu bakal ikan? Enggak lari. Oke, ayo. Ya, pokoknya semua rusak, terus banyak korban jiwa sama hilangnya mata pencarian. Kan kalau misalnya rusak, ada yang meninggal, kan ada yang pergi pun nggak mau pengen, tapi kan dia kan udah nggak ada pekerjaannya lagi kan, otomatis kalau ada pekerjaannya mati, dia nggak bisa kerja, mati ya guys. Nah, kalian masih semangat atau kita istirahat ini? Aku tertarik semangat. Kamu nggak? Kenapa kalau misalnya kayak lemas? Apa? Miss juga belum makan loh, Miss juga belum sarapan. Biasanya kan makan ini dimakan di kelas biasanya. Kalian makan di kelas ya? Enggak, Miss cek satu Itu saya. ini enggak. Di sini ada yang lagi ya? Ada Miss. Kok pernah sekali Miss? Sekali. Pas 5 kan sekali. Wah, kok gitu ya? Dikasih Miss. Saya cuma aplikasi, mungkin memberi pilihan Korupsi. enggak. Kan sekolah kalian ini kan jauh. Nah, jadi yang dulu pergi mungkin yang dekat dulu, baru masuk ke yang agak jauh, baru kalian main jauhnya, begitu.
Biar kau jumlah lah, kau nikah, jumlah gitu lah setiap hari. Capek, tapi mulai kita kan harus sekolah. Nah kalau kita sekolah kan negara ini kan butuh orang-orang yang berpendidikan. Nanti kan juga gitu. Habis itu kan sekolah sini jauh-jauh. Terus kita minta. Ya lu maksudnya itu ya. Yes kan rumahnya udah di sana. Kenapa Kok bisa kan ada kos? Hah? Kenapa bisa ngekos? Ya kalau ngekos itu kan butuh banyak biaya. Sementara ini saya masih punya 2 adik. Jadi ya gitulah kalau ada yang jalan di rumah ya kita kalah lah PP biar bisa ada kita ada ini juga sekolah. Nanti kalau habis ngekos uang sekolah mereka kan bisa habis. Otomatis mereka nggak sekolah kan? Ya kan? Nah jadi kan itu juga nanti kalau yang punya adik harus mahal juga. Siapa sih ini anak pertama? Ini dong.
Nanti Miss buat kerja kelompok kalian tuh banyak. Karena ada Miss yang pegang kelas, jadi kalian harus ikut dong. Ya guys? Iya, Miss. Tadi saya bicara juga. Nah, Miss sudah balik. Jadi Benar nggak, Miss? Udah bawa aja Miss ke rumah. Kenalin sama mama. Nggak bisa lagi kelas. ya masuk. Tadi kan kita sudah dampak faktor alam. Nah, sekarang yang kedua itu pengaruh akibat aktivitas manusia. Nah, tadi kan kalau bencana alam itu ada dari faktor alam dan ada dari faktor manusia. Nah, sekarang kita yang faktor manusia, di mana perubahan yang terjadi karena perbuatan dari Manusia. manusia. Contohnya apa? Satu-satu. Angkat tangan. Apa? Penebang pohon. Ya, siapa lagi? Menanam sawit. Menanam. Ya, saya langsung tidak dong. Ya, tuh. Siapa lagi? Apa lagi? Yang di sini dong. Ayo. Apa lagi? Contoh yang kita sendiri yang buat. Bencana alam itu sendiri. Apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? Jadi kalau mau bangun rumah, nggak digali tanahnya. Mau nanam pohon, nggak digali tanahnya. Apa lagi? Buang botol. Bukan botol. Apa? Sampah plastik. Ya, benar. Apa lagi? Yang di sini. Cepat. Bersuara kalian. Yang di sini. Ayo. Apa? Dia ngomong sendiri di sini. Tetap juga dia ngomong. Nanti sini. Ayo. Apa lagi? Kamu jangan pusing rekam ya. Bisa kalau mau apa enggak? Ayo, apa lagi? Oke. Bilang gitu dong. Ayo. Apa lagi? Boti. Apa lagi? Terus banjir Enggak kan? Kan kalau nanam sawit kan kita tanam pohon kan. Nah, otomatis kalau banyak pohon itu kan bisa menyerap air kan ke dalam tanah. Tapi kan agak sawit itu kan nggak apa ya, Miss? Agak sawit kan juga panjang. Jadi mau banjir ya, nggak bisa. Itu sebenarnya pohon itu bagus loh. Mungkin kalian sebut itu apa namanya? Wahan gitu. Apa namanya? Wahan. Iya, langsung lagi, Miss. Mau bilang ini belum gitu. Cuma kalau nanam pohon itu bagus ya, karena bisa menyerap air. Terus juga kan kalau misalnya tadi kamu bilang menanam sawit, jadi minyak dari mana? Sawit. Kalau nggak ditanam sawit, Ya, nggak ada minyak. nah berarti jawabannya salah kan? Dia letaknya situ. Bukan kurang tepat. Mungkin dia mau bilang yang dibilang tadi ya. Ada di Miss, pencemaran udara. Ya betul. Dengan cara contohnya asap pabrik, asap kendaraan, Ya. apa? Iya macam domba pintar di sini bang. Ada yang mungkin profesor. Nah, jadi tadi kalau misalnya kereta ya, kereta ini kan banyak di jalan-jalan kan orang suka geber-geber gitu kan. Diganti knalpotnya sama knalpot yang banyak asapnya kan, biar kelihatan keren dong mereka dengan terus mereka kan kita kan guys. Jaket ini, Bagi mereka tuh udah keren kali nih, udah geber-geber yang neng gitu. Mas kan itu kan buat polusi udara ya kan. Yang di dalam itu kan jadi batu batu kan kalau misalnya kehirup, ya kan mereka batu kan jadi batu mereka kan pada dulu ya. bukan bisa pabrik. Mereka pabrik.
ditebang dulu sekali, tunggu lagi, tunggu tebang lagi, gitu kan. Nah terus jadi pohonnya itu nggak bertumbuh ke atas ya kan, habis itu tunggu tebang, jadi dia berkurang fungsinya untuk menyerap air jadinya. Nah jadi terjadinya itu secara bertahap, dan itu kalau dari manusia bisa nggak kira-kira kita cegah? Bisa. Kayak mana caranya? Membersihkan selokan dari sampah. Ya, benar. Terus apa lagi? Ya, betul. Nanam pohon. Ini terus juga itu apa namanya? Tidak membuang potongan pohon ke sungai. Enggak dong. Kalau potongan pohon itu kan berguna sama kita. Ini kan dari kayu. Kalau dibuang tuh bisa Tapi kan ada juga bisa. ya, kertas juga. Apa? Ada juga itu. Iya ya. Di mana? Mungkin yang mau bilang serbuknya nggak sih? Serbuk. Pohonnya, Miss. Iya. Dia di sana tuh banyak. Itu karena kan kemarin lagi bencana alam. Jadi tadi kalau itu pasti lebih banyak kali nih pohon-pohon di apa di sungai gitu kan, itu yang dari Aceh sana. Jadi mengalir sama mereka. Mungkin kamu tuh lihat dari HP ya? Enggak, dia Gejala Aceh. Oh iya. Mungkin itu bencana. Enggak mungkin pohon itu kan berguna, bisa buat meja, kursi, apa tadi kamu bilang kertas. Nah, nggak mungkin pemerintah menyia-nyiakan fungsi dari kayu, ya kan? plastik dari mana? Plastik dari plastik. Iya, dari plastik. Dari plastik. Plastik dari plastik kan? Karet dari karet. Maksudnya plastik itu terbuat dari mana, Miss? Ya dari plastik. Karet dari karet. Ada kan pohon karet. Siapa yang pernah lihat pohon karet? Aku bisa ada Tinggi kan? Bau kan? Bau kan? Oh iya. Bau juga kan? Bau kan? Bau. Tapi pas mengambil plastiknya dapat Ya lah, namanya dari ban. Terus juga ini apa namanya, lingkungan sekolah ini, kelas-kelas kita ini, kalau kita coret-coret ini kan, siapa yang coret-coret ini? menurutku hasil Siapa? Iskam, padahal itu nggak ada kan? Itu nama kalian, jangan, nama mereka berdua apa di dalam kelas ini? Kau yang di sini ya, itu tadi ada ikut nih tadi. Nah, ini juga satu ya, ini nggak boleh dicoret-coret ya, karena kan habis kalian tamat, otomatis yang kelas 5 bakal di sini kan. Dan jadi kan mereka kan nanti jadi terganggu, ini tulisan apa ya, itu apa ya, I love I too ya, itu coret-coret, itu kan ada coret-coret kecil-kecil itu kan. Nah, ya gambarnya kalian ya, itu sama kan kayak kelas 6 dulu, dicoret mereka, kalian tinggal nanti tuh ini dicoret dia, anak kelas 5 yang baca, kan gitu juga kan, sama itu kan. Kalau dulu Miss ya, Miss. Lulus loh. Lalu masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pola hidup yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Nah, kira-kira bencana alam yang kita buat sendiri bukan? Contoh, jangan lihat dari pola hidup yang menyebabkan permasalahan lingkungan itu. Kita manusia ini kan tadi kan ada yang dari alam, ada yang dari manusia. Nah kalau kita ini sehingga terjadinya bencana alam yang kita buat itu, apa aja tadi yang kita lakukan selain membuang sampah sembarangan dengan pohon, kira-kira apa lagi? Apa lagi selain membuang sampah ke selokan, buang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, apa lagi? Apa lagi? Yuk, apa lagi? Tidak ada yang tahu?
gini kan, ih, sampahnya walaupun nggak sampahku aku ambil lah, aku buang ke tempatnya gitu. Ya makanya kan tadi sudah harus ada kesadaran dari diri sendiri gitu. Saya tetap ada sampah, saya ini loh sampah. Nah, kalian lewati loh tadi ini, masa kalian nggak melihat? Apalagi tahu? Oh mana ada sini? Wah, itu berarti kita harus menumbuhkan rasa kesadaran diri kita yang tadi ngomong. Karena kan kita juga yang
Pakai gunting hati-hati ya, pakai gunting hati-hati. Pakai gunting hati-hati ya, oke? Pakai gunting hati-hati. Pakai gunting sapinya. Dekat dulu. Ya, ini bagian sini ya. Dekat dulu. Sini.
Jadi terima kasih Miss Jatuh sama kalian dan ya kita foto bersama. Oke, gimana ya fotonya ya? Di belakangnya. Tapi mau. Oke, udah selesai. Oh tunggu, Miss bilang kawan lagi dulu kita.